Saudara sekalian, kita sama-sama masuk dalam doa, mohon pertolongan Tuhan buat perundungan firman pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, melebihi apa yang bisa kami sadari dan pikirkan serta bayangkan. Ketika kami lemah dan berdosa, Engkau datang mencari kami, membawa kami di dalam relasi dengan Engkau, Tuhan sumber hidup, sumber pengharapan. Pada saat ini ya Tuhan, di hadapan-Mu kami semua jemaat-Mu menantikan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Dan Tuhan juga membentuk dan mengubah hidup kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah semua ini berkenan kepadamu ya Bapa. Demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan kiranya turun atas kita semua. Sama ini saya membawa salam dari jemaat dan pengurus GKY Gading Serpong, tempat saya melayani. Minggu ini adalah minggu pertukaran mimbar gembala di GKY, ada yang minggu sebelum lebaran, ada yang minggu hari ini. Terima kasih buat Pak Petrus dan majelis, kesempatan boleh sama-sama saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua, ini adalah berkat Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kita akan melihat satu perikop yang diberi judul oleh LAI Zakheus. Demikian, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, tema kita hari ini adalah kasih bagi yang tersisih. Saudara, kita baru saja membaca cerita tentang Zakheus, cerita yang bagi kita semua yang sudah ikut sekolah minggu sejak anak-anak, ada satu cerita yang paling tidak masih kita ingat, ya. Mungkin sangat membekas karena mungkin saja pada waktu kita pertama kali mendengar cerita ini, kita mendengar bagaimana dan melihat bagaimana guru sekolah minggu, ya, menyampaikannya dengan sambil memperagakannya atau memperlihatkan gambar-gambar. Dan saudara, cerita ini seringkali juga menjadi salah satu cerita favorit bagi anak-anak. Kenapa saudara? Karena Zakheus itu pendek badannya, ya. Dan sedikit banyak anak-anak mungkin mengasosiasikan seperti saya yang masih pendek, yang masih kecil. Ternyata Zakheus itu adalah orang yang juga dipedulikan oleh Tuhan. Saudara, kita membaca cerita ini dimulai dari keterangan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko.
Kota Yeriko itu adalah kota yang mapan pada masa itu, salah satu kota yang paling kaya secara ekonomi. Kota itu adalah kota yang menjadi jalur, ya dilewati jalur perdagangan dari masa itu, karena kota itu pasti akan disinggahi sebelum orang menuju ke Yerusalem. Ya, di situ diperdagangkan berbagai-bagai barang komoditas, dan kota itu terkenal dengan sebutan kota pohon palem, karena di situ memang ada banyak pohon palem dan ada hutan pohon palem yang cukup lebat di sana. Dan kota itu terkenal dengan udara yang kalau dihirup begitu ya ada bau pohon palemnya. Jadi kondisi itu selain jalur perdagangan yang membuat kota itu makmur, juga saudara pertanian di situ juga kondisinya baik, tanahnya subur. Sehingga itu menjadi kota yang memberikan pendapatan ekonomi yang besar. Kota yang memberikan pendapatan ekonomi yang besar itu artinya di situ ada perputaran uang yang besar. Di situ artinya ada pungutan pajak yang juga besar. Menjadi sumber pemasukan kas yang besar bagi pemerintahan Romawi pada saat itu. Dan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak di daerah itu adalah Zakheus. Dia adalah kepala pemungut cukai di Yeriko. Dia bukan hanya pemungut cukai, tetapi dia adalah yang mengepalai para pemungut cukai. Saudara, para pemungut cukai itu adalah orang yang diberikan wewenang oleh Romawi untuk menarik pajak atau cukai. Ya. Dan biasanya mereka diberikan kuota untuk setoran pajak yang harus mereka penuhi. Dengan cara mereka sendiri yang akan melakukannya. Dan tentu di backup, saudara ya, oleh pemerintahan Romawi. Jadi mereka akan berusaha untuk menarik pajak lebih daripada ketentuan. Kalau mereka hanya menarik pajak sesuai dengan yang ditargetkan, ya mereka nggak dapat apa-apa dong. Nah, jadi bisa dibayangkan saudara, apa yang mereka kerjakan dan lakukan para pemungut cukai itu. Dengan posisi mereka akan gunakan segala cara dan kesempatan untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Supaya mereka bisa dapat kekayaan sebanyak-banyaknya. Setelah mereka menyetorkan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan kepada pemerintahan Romawi. Nah, saudara, Zakheus itu dicatat oleh Alkitab adalah seorang yang kaya. Tentu saja kita nggak usah heran, saudara ya. Dia adalah seorang yang memiliki jabatan yang sangat strategis di daerah yang sangat makmur, ya di tempat yang sangat basah. Maka artinya dia memang pasti adalah orang yang kaya. Dia sendiri menarik pajak, tentu dia juga dapat banyak pendapatan atau komisi dari orang-orang yang bekerja di bawah dia. Jadi saudara, itu kondisi. Tetapi yang kita juga perlu tahu, saudara, sebagai seorang tax collector, maka profesi ini adalah profesi yang menjadi public enemy bagi masyarakat saat itu. Kenapa, saudara? Karena orang-orang Yahudi itu memang ditarik pajak pada masa itu, ada penafsir yang memperkirakan itu bisa hampir 30 bahkan sampai 40%. Saudara, pajak yang ditarik oleh pemerintah Romawi, ya pemerintah pendudukan saat itu, yang sangat memberatkan mereka. Jadi kalau ketemu lagi saudara, ini boleh bilang perantaranya, ya para tax collector ini. Mereka mengambil keuntungan lagi. Jadi mereka itu sangat ya diperas, saudara, kondisinya. Dan mereka nggak bisa melawan, saudara. Tidak berdaya. Sehingga yang ada adalah apa? Yang ada adalah umpatan, yang adalah kemarahan, kebencian, caci maki, permusuhan. Dan itulah gambaran yang kita lihat di dalam kitab-kitab Injil tentang sikap orang-orang terhadap para pemungut cukai. Sehingga para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang ditolak, orang-orang yang disisihkan, orang-orang yang dibenci.
Tidak ada orang yang mau bergaul dengan yang namanya pemungut cukai. Ya. Karena dianggap mereka adalah kolaborator penjajah, mereka adalah pengkhianat yang memeras rakyat sendiri demi kepentingan dan keuntungan pribadi mereka. Ya itulah Zakius, saudara. Di satu sisi dia kaya, tapi di sisi lain hidupnya sesungguhnya tertolak, lonely, dan tidak ada sukacita kebahagiaan yang sejati. Saudara, kalau kita melihat pohon ara, kita memang mengingat Zakius. Ya. Dan kebetulan memang Zakius dicatat adalah seorang yang berbadan pendek. Sebagai seorang kepala pemungut cukai yang memiliki posisi jabatan strategis tetapi sekaligus yang sangat dibenci, saudara, pada waktu itu dia ingin melihat Yesus. Tentu saja, saudara, karena badannya pendek dia kesulitan. Dan boro-boro ada yang mau bantu dia, saudara. Dia harus berhati-hati. Salah-salah dia bisa jadi sasaran kemarahan dari orang-orang pada masa itu ketika mengenali dia. Ya, kalau orang sudah crowd kumpul begitu kan sulit kita bisa mengatur perilaku. Ya, bisa apa saja bisa terjadi. Saudara. Sehingga pohon ara adalah tempat di mana Zakius dengan kondisinya yang tertolak, yang terasing dan tersisihkan. Satu-satunya tempat dia bisa aman. Saudara, itu sebenarnya satu gambaran yang saya ingin ajak kita untuk lihat diri kita sendiri. Kita semua sebenarnya tidak lebih baik dari Zakius. Pada masa itu Zakius adalah sampah masyarakat. Orang yang dianggap paling menjijikan, ya, menghisap, menindas rakyat sendiri, ya, menjadi antek-antek penjajah untuk memperkaya dirinya sendiri. Tetapi bukankah kalau kita melihat kita semua adalah orang-orang yang berdosa, sama seperti Zakius. Kalau Zakius orientasinya bagaimana dia bisa mengambil sebanyak-banyaknya bagi dirinya. Begitu juga kita. Di dalam keberdosaan kita, tidak seorang pun di antara kita yang tidak memiliki, saudara, tabiat dan kecenderungan egosentris. Yang melihat segala sesuatu dari kacamata apa yang saya bisa dapatkan. Apa yang saya bisa ambil. Apa yang saya bisa manfaatkan dari situasi, dari posisi saya, dari orang lain untuk keuntungan saya. Apakah hanya Zakius yang memiliki ketamakan dan keserakahan akan harta benda? Pada dasarnya kita semua jauh di dalam hati kita. Kita pun memiliki ketamakan dan keserakahan. Mungkin tidak di dalam bentuk yang persis sama dengan cara yang persis sama. Tetapi di dalam konteks yang berbeda. Ketika kita menginginkan kekayaan harta sebanyak-banyaknya yang kita bisa dapatkan untuk diri kita. Kita nggak memikirkan Tuhan, nggak memikirkan orang lain. Sebenarnya kita sama dengan Zakius. Kalau di dalam segala hal yang kita lakukan, pikiran kita adalah bagaimana saya bisa dapat untung dan lebih banyak untung untuk saya. Dan saya, dan saya. Maka sebenarnya sama saja kita dengan Zakius. Dan sebenarnya sebagai orang berdosa, kita juga adalah orang yang tersisihkan dan terbuang jauh dari Tuhan. Oleh karena ketamakan, keserakan, dan segala sesuatu yang mencengkeram hati kita, pikiran kita, hasrat kita. Yang kita kejar dari dunia ini.
itu membuat kita juga jauh dari Tuhan. Saudara, itulah kondisi yang kita perlu lihat. Bukan saja ada pada Zakius pada masa itu yang distigmakan sebagai orang berdosa. Tetapi biarlah kita juga belajar melihat, kita pun juga ada di situ. Sebab kita pun juga adalah sama-sama orang berdosa seperti Zakius. Dengan segala kecondongan, kecenderungan, dan orientasi-orientasi berdosa yang ada pada diri kita. Dari itu yang pertama. Tetapi saudara, pada hari itu Lukas mencatat, saudara, Yesus masuk ke kota Yeriko. Kota di mana Zakius tinggal. Zakius menjalankan profesinya. Pada hari itu dia mendengar Yesus, Rabi yang membuat mujizat di mana-mana itu. Seorang yang dia dengar berkuasa pengajarannya. Seorang nabi datang masuk ke kota Yeriko. Maka itu adalah sesuatu yang dia harapkan, yang sebenarnya satu keingintahuan yang sudah lama ada pada dirinya. Dia ingin tahu. Mungkin saja dia juga sudah mendengar bahwa salah satu murid Yesus juga adalah pemungut cukai. Dan kalau saudara baca di dalam pasal 15 Injil Lukas, dicatat bahwa orang-orang berdosa dan para pemungut cukai itu biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi Yesus itu sudah dikenal friendly, bersahabat dengan para pemungut cukai, orang-orang yang seprofesi dengan dirinya, di mana tidak ada rabi manapun yang bersedia melakukan hal seperti itu. Jauh di dalam lubuk hatinya, Zakius sadar siapa dirinya. Dan dia merindukan Allah menerima dia. Kalau selama ini dia ditolak oleh manusia, jauh di dalam hatinya, dia merindukan kasih dan penerimaan Allah. Dan dia mendengar ada satu orang rabi yang biasa menerima para pemungut cukai. Dan hari itu masuk ke dalam kotanya, ini kesempatan emas. Aku tidak boleh lewatkan. Saudara, rombongan Yesus masuk itu tentu membawa kehebohan. Kenapa? Karena saudara, sebelum Yesus masuk ke kota Yeriko, saudara, ya, ketika hampir tiba di Yeriko, kita baca di perikop atasnya, Lukas mencatat Yesus baru saja menyembuhkan Bartimeus di tepi jalan. Maka peristiwa penyembuhan Bartimeus si orang buta itu pasti juga membawa apa? Membawa kabar yang menghebohkan. Nah, ketika Yesus masuk bersama murid-murid ke dalam kota, maka kabar itu ya terdengar oleh semua orang termasuk oleh Zakius. Mungkin Zakius pada saat itu sedang ada di tempat dia biasa ya mengurus pajak. Waktu dia mendengar ada Yesus sedang datang melintas, dia langsung disuruh pulang. Tutup ya kantornya. Lalu dia segera mau cari tahu. Dia ingin lihat yang namanya Yesus itu kayak gimana sih orangnya. Hari itu adalah hari yang khusus. Tetapi karena begitu banyak massa, crowd, dan kebetulan badannya pendek, maka dia terhalang, dia gak bisa lihat. Tetapi walaupun dia badannya pendek, akalnya tidak pendek. Seringkali orang yang pendek itu akalnya pinter, pikirannya pinter, dan kita tahu Zakius tidak mungkin kalau dia tidak pinter, dia bisa menjadi kepala pemungut cukai. Maka dia lari, dia lihat Yesus jalannya ke arah mana, dia lari. Ya,
Kemudian dia lihat ada pohon ya, yang dia bisa panjat. Nah ini dia, saya akan tunggu di sini, saya akan manjat, saya lihat. Saya mau tahu Yesus itu seperti apa sih. Saudara, pada hari itu suatu yang surprise, tidak disangka-sangka terjadi. Rombongan Yesus berjalan semakin lama semakin mendekat dengan pohon tempat dia sudah menunggu di situ. Tapi sesuatu yang mengejutkan adalah tiba-tiba Yesus berhenti. Tepat, saudara, di bawah pohon tempat dia sedang ada di pohon itu. Dan bukan saja itu, Yesus melihat ke atas. Dan lebih lagi dari itu, Yesus memanggil namanya. Zakheus. Dari mana Yesus tahu? Tidak diceritakan. Tetapi bukankah Tuhan Maha tahu? Tanpa ada orang yang memberitahu pun, Tuhan bisa tahu. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Lukas mencatat bahwa Tuhan memanggil namanya. Dan itulah panggilan yang penuh dengan kejutan dan anugerah. Tidak cukup sampai di situ, Tuhan meminta sesuatu yang di luar perkiraan dia. Turunlah, sebab hari ini aku harus ke rumahmu. Ada satu keharusan ilahi. Tentu saja saudara, ini semua bukan kebetulan. Yesuslah yang pada hari itu melintasi Yeriko untuk mencari dan menemui Lazarus. Bukan semata-mata karena Lazarus yang berusaha untuk mencari dan menemui Yesus. Tentu saja, memang kalau kita melihat cerita ini, ada satu keingintahuan dari Lazarus dan dia dari Zakheus, dan kemudian dia berusaha, dia tidak putus asa, tetapi bukan itu yang menentukan. Yang paling menentukan adalah apa yang Yesus sendiri sudah kehendaki, bahwa pada hari itu dia harus bertemu dan bertamu di rumah Zakheus. Saudara, sama seperti keterangan di dalam Injil Yohanes ketika Yesus harus melintasi daerah Samaria untuk menemui seorang perempuan di sana, di tepi sumur Yakub. Yang kemudian oleh pertemuan itu, perempuan ini diubahkan hidupnya. Bahkan seisi kampungnya boleh mengenal keselamatan dari Yesus. Maka pada hari itu di kota Yeriko, Yesus yang memang sengaja untuk datang menjumpai dan menemui Zakheus. Saudara, bukan semata-mata karena Zakheus punya kerinduan dan keingintahuan, tetapi semata-mata karena Yesus yang menjumpai dan menyediakan dirinya bagi Zakheus. Saudara, pada waktu Yesus bicara, Zakheus, turunlah. Hari ini aku harus datang ke rumahmu. Bagi orang-orang pada saat itu, kalimat ini adalah kalimat yang sangat mengagetkan. Saya membayangkan mungkin sebagian orang-orang di situ terdiam dan kaget waktu mendengar perkataan Yesus ini. Bagi mereka, ini perkataan yang tidak masuk di akal mereka. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang nabi, seorang guru, rabi yang mulia bisa mau bersama-sama dengan kepala pemungut cukai. Orang yang begitu menjijikkan. Mau sama-sama datang ke rumahnya, masuk ke rumahnya.
Bagi budaya Yahudi dan bagi banyak budaya sampai hari ini, makan bersama, tinggal bersama, itu adalah satu tanda persekutuan dan satu tanda penerimaan. Dan secara khusus di dalam konteks ini adalah tanda pengampunan dari Tuhan kepada manusia yang dikategorikan sampah masyarakat. Kasih Yesus melalui perkataannya, Zakeus turunlah sebab hari ini aku harus datang ke rumahmu. Itu adalah perkataan yang menggegerkan dan kontroversial. Dan menjadi sandungan. Dari mana kita tahu? Ayat yang ke-7. Mendengar semua itu. Mendengar perkataan Yesus, semua orang itu bersungut-sungut. Mungkin sebagian mulai mempertanyakan, apakah benar dia ini nabi? Apakah benar dia ini rabi? Kalau dia benar, apakah dia nggak mengetahui siapa orang itu? Orang itu adalah kotoran. Orang itu adalah sampah. Orang itu adalah pengkhianat bangsa kita. Bagaimana mungkin Yesus mau bergaul dan menerima dia? Bagaimana dengan kita? Maka bersungut-sungutlah orang banyak. Tetapi Yesus tetap melakukan apa yang Yesus lakukan. Pada hari itu, Yesus datang ke rumah Zakeus. Dan di situ dikatakan, Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, seorang yang lonely, seorang yang hampa, seorang yang tertolak, seorang yang terbuang dan tersisihkan. Pada hari itu, dia mendengar satu panggilan yang menerima dia, yang menyambut dia, bahkan yang ingin berelasi dengannya. Pribadi itu adalah pribadi yang sebenarnya dia hanya ingin lihat saja. Dia hanya ingin tahu sekedar saja. Tetapi surprise pada saat itu. Ternyata Yesus lewat jalan itu sengaja untuk menemui dan menjumpai dia. Saudara dan saya hari ini, kita bisa ada hari ini di sini. Apakah karena kita yang mencari Yesus? Karena kita cukup punya kerinduan hati dan antusias untuk mencari Tuhan? Bukan. Tuhanlah yang mencari saudara dan saya. Tuhanlah yang datang dari surga untuk menemui, untuk membawa kita mengenal Dia. Tuhanlah yang berinkarnasi supaya kita yang berdosa diselamatkan. Bukan kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengaruniakan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah yang terjadi saudara sesungguhnya atas hidup saudara dan saya hari ini. Siapapun kita, dengan cara apapun pada akhirnya kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu semata-mata karena Yesus yang memanggil nama saudara. Dan nama saya sehingga kita bisa mengatakan, ya Tuhan, saya mau percaya, saya mau menjadi anak-anak-Mu. Saudara adalah kasih Tuhan yang dikatakan di dalam puncak ayat ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah kabar baik. Universalitas dari gospel bagi semua orang tanpa kecuali. Kasih Allah yang mengasihi tanpa sekat. Sekat budaya. Sekat daripada perbedaan ras. Sekat dari prejudis moral dan agama. Itulah kasih Yesus. Pada hari itu kepada Zakeus, si sampah masyarakat.
kotoran, yang dibuang, yang dihina, yang ditolak orang jauh-jauh. Kasih Yesus datang mencarinya dan menyelamatkan. Itulah kasih Tuhan yang besar buat saudara dan saya hari ini. Bukan karena kita baik dan pantas, bukan. Tetapi karena Tuhan mengasihi saudara dan mengasihi saya. Dia mau menerima saudara dan saya di dalam hatinya. Itulah sebabnya dia datang mencari dan menyelamatkan kita. Saudara, pemimpin-pemimpin agama yang lain pada umumnya memberikan ajaran dan risalah. Aturan-aturan, hukum-hukum untuk dilakukan. Tetapi kita orang berdosa, yang kita butuhkan bukan saja ajaran, bukan saja perintah-perintah agama, tapi yang kita butuhkan adalah seorang yang datang menyelamatkan. Search and rescue, orang yang datang untuk mencari dan menyelamatkan. Karena kita semua ada di dalam kondisi yang terhilang dan tidak berdaya, lost dan helpless. Maka Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Dan itulah yang dia lakukan ketika dia berinkarnasi dan dia menjalani kehidupan yang penuh dengan derita, tetapi sempurna tanpa dosa. Sampai akhirnya dia menjadi tebusan yang tidak bercacat celah di atas kayu salib. Untuk menggantikan dosa saudara dan saya. Betapa besar kasih Tuhan bagi Zakius. Dan betapa besar kasih Tuhan itu juga bagi saudara dan saya hari ini. Kalau kita menyadari hal ini, maka pertanyaannya adalah, apakah hidup kita diubahkan? Sebab di dalam peristiwa ini, Zakius mengalami kasih Tuhan yang menembus segala sekat penggolongan, pengelompokan, pengkategorian yang menjadi sebab orang-orang seperti Zakius itu akan selalu ditolak dan disisihkan dan dibuang. Tetapi pada hari itu, kasih Tuhan yang menembus segala sekat itu menerima dia, menjangkau dia dan menyelamatkan dia. Dan hidupnya diubah. Saudara, kita melihat hidup Zakius itu sungguh mengalami perubahan dari mana? Dari ayat-ayat yang kita baca. Saudara, di ayat 8, ketika orang-orang banyak itu justru keberatan, justru tidak suka, tidak senang. Tetapi Zakius berdiri menyatakan dirinya yang sungguh-sungguh sudah mengalami perubahan dan pertobatan. Saudara, kalau kita melihat orang banyak pada saat itu, secara manusia kita bisa memahami siapa yang tidak marah atau benci terhadap figur seperti Zakius. Seorang yang profesinya mengambil kekayaan orang lain dengan cara memeras. Ya. Memperkaya diri dengan cara memeras orang lain. Berapa banyak orang yang sudah hidup susah, kemudian dibuat lebih susah lagi oleh Zakius. Maka secara manusia memang, kita semua bisa memahami kenapa Zakius itu begitu dibenci dan para pemungut cukai secara umum itu begitu dimusuhi. Tetapi kalau tidak ada Yesus, apakah ada harapan bagi orang-orang seperti Zakius? Jawabnya tidak. Yang ada adalah penghakiman dan penghukuman. Saudara dan saya, kita hari ini menyadari, sama seperti Zakius, bukan karena dia pantas dan baik, dia dikasihi. Kalau kita bukan karena baik dan pantas, kita dikasihi oleh Tuhan. Dengan kasih yang kita sudah terima, apakah kita mulai bisa belajar menyadari
apa yang Tuhan mau dari hidup kita yang kita kemudian tunjukkan kepada orang lain, kepada sesama. Pertama-tama Zakius di sini, dia bertobat di dalam kesadaran dia akan dosa. Dia menyadari dia adalah orang berdosa, orang jahat, orang busuk, kruk, ya, orang yang sangat rusak, begitu ya, secara moral. Dia bukan saja menyadari, tetapi dia juga mau mengakui. Belum tentu orang yang menyadari dosanya bersedia untuk mengakui. Tetapi Zakius di sini secara terbuka dia mengakui. Kenapa, saudara? Karena dia adalah seorang kepala pemungut cukai yang terbiasa memeras, maka dia mengakui orang-orang yang dia peras itu pasti sangat banyak. Yang ketiga, setelah dia menyadari, dia mengakui, dia menyesali. Setelah dia menyesali, dia mau meninggalkan dosanya. Dan kemudian yang terakhir, dia mau melakukan apa yang benar. Dua hal. Yang pertama, dia katakan, setengah hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Yang kedua, bila ada yang pernah aku peras, aku akan ganti 4 kali lipat. Saudara, ketentuan hukum Taurat, kalau di bilangan 4 ya, ayat 5, kalau ada tindakan yang merugikan sesama, orang Israel itu diwajibkan untuk mengganti 1 ditambah 1/5. Kalau dilakukannya itu secara sadar dan sengaja, ya menurut Keluaran 22 harus digantinya 2 kali lipat. Tetapi di sini Zakius mengatakan, aku akan ganti 4 kali lipat. Itu menunjukkan ada satu perubahan yang radikal setelah dia bertemu dengan Yesus. Setelah dia menerima dan mengalami pengampunan dan penerimaan dari Tuhan. Ada gak di antara kita ketika kita menyesali dosa kita, akan ketamakan akan uang, keserakan akan uang. Lalu kita bertekad, setengah harta saya akan bagikan kepada orang miskin. Saudara, ini bukan hal yang main-main. Ini hal yang extraordinary. Kalau bukan dia mengalami perubahan di dalam hatinya, tidak mungkin. Saya bahkan berpikir, setengahnya lagi itu untuk dia bayar 4 kali lipat orang-orang yang pernah dia peras, apakah cukup? So kita nggak tahu berapa banyak, mungkin hampir semua orang memang dia peras. Dia kaya memang dari cara itu. Sekarang dia harus ganti 4 kali lipat. Jangan-jangan saudara, hartanya habis semua. Dan disitulah justru kita melihat pertobatan itu bukan hanya dari mulai kesadaran pikiran dan hati, tetapi pada akhirnya tindakan. Dia bersedia melepaskan, saudara, keterikatannya, pengejarannya akan ketamakan harta dan kekayaan. Karena waktu dia bertemu dengan Yesus, dia menyadari ada sesuatu yang jauh lebih indah. Dia selama ini punya banyak harta dan kekayaan, tetapi hatinya hampa, hidupnya kosong. Tidak ada kebahagiaan yang sejati. Dia menyadari selama ini pikirannya hanya berorientasi untuk mengambil dan mengambil dan mengambil. Tapi ketika dia sudah menerima kasih dan pengampunan Tuhan, maka berubah. Dia mulai bisa melihat orang lain. Dia bahkan mengatakan, separuh hartaku aku bagikan bagi orang miskin. Orang miskin itu orang-orang yang juga tersisih sebenarnya. Kita nggak mungkin bisa mempunyai hati yang mengasihi orang lain yang tersisih. Kalau hati kita masih begitu dicengkeram oleh keberpusatan kepada diri, oleh keegoisan, oleh ketamakan dan keserakahan. Nggak mungkin.
Kita mungkin bisa mengasihi, tapi kasih kita itu akan sangat-sangat terbatas. Akan sangat-sangat segmented. Kita mungkin bisa mengasihi sebatas kalau satu keluarga, kalau satu marga, kalau satu profesi, kalau satu pemikiran dengan saya, satu kelompok dengan saya, satu agama. Tetapi hanya ketika kasih Kristus yang tanpa batas itu, kita sungguh sadari dan mengubah hidup kita. Barulah di situ kita dimampukan untuk bisa mengasihi juga sama seperti Kristus mengasihi Zakius dan mengasihi kita. Saudara, Clement dari Alexandria, salah seorang bapak gereja, menuliskan bahwa Zakius kemudian hari menjadi bishop pertama di daerah Kaisaria. Memang tidak ada dokumen lain yang mendukung apa yang dituliskan, ya, atau mengafirmasi apa yang dituliskan oleh Clemens. Tapi kalau tulisan Clemens ini benar, maka apa yang dicatat oleh Lukas ini artinya sungguh benar. Bahwa Zakius sungguh-sungguh meninggalkan semua orientasi hidupnya akan dunia. Dan dia memberikan dirinya bagi Tuhan dan melayani sesama. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Sejauh mana kita sungguh menyadari dan sudah mengalami kasih Tuhan yang mencari dan yang menyelamatkan, yang menerima dan yang mengampuni kita? Siapakah orang-orang yang tersisih yang ada di sekeliling kita? Bisa orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin ya tertolak, tetapi mungkin juga mereka bukan tertolak, mereka adalah orang-orang yang kita tolak, yang kita jauh, yang kita sisihkan. Oleh karena mungkin mereka pernah berbuat sesuatu yang merugikan diri kita. Sehingga kita memendam kemarahan dan kebencian. Sehingga mereka kita jauhkan dari hidup kita, dari hati kita, kita gak pernah mau bergaul lagi. Mungkin itu anggota keluarga kita, mungkin itu di dalam famili kita. Mungkin juga dulu teman-teman kita. Pernah sesuatu terjadi kemudian sekarang mereka menjadi tertolak karena kita tolak. Saudara, kembali pada apa yang kita lihat di dalam kasih Yesus yang mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa, tetapi kita orang berdosa yang sudah dikasihi dan diterima oleh kasih Tuhan. Maka yang Tuhan kehendaki adalah kita belajar mengasihi juga orang lain, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Tidak mudah. Kita mengasihi orang yang tertolak, orang yang dijauhi, orang yang disisihkan. Mungkin karena memang mereka juga orang-orang yang sulit. Dan mengasihi orang-orang yang sulit itu bukan hal yang gampang. Saya pikir tidak ada orang juga yang pasti akan terpikir untuk mengasihi orang seperti Zakius. Tapi bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang, orang yang berdosa, orang yang terbuang, orang yang ditolak. Maukah kita belajar? Sama seperti kita sudah menerima kasih dan penerimaan Tuhan. Kita juga mau belajar mengasihi dengan harta, mengasihi dengan tindakan perbuatan, mengasihi dengan waktu kita, dengan memberi perhatian kita, menunjukkan kebaikan secara tulus pada orang-orang yang tertolak atau yang kita tolak selama ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan mengasihani kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang yang berdosa, yang seringkali hidup hanya bagi diri kami,
hanya memikirkan kepentingan, kesenangan, keuntungan diri. Dan kasih yang ada pada kami begitu terkotak-kotak, begitu tersekat-sekat, dan begitu lemah ya Tuhan. Bahkan ketika kami mengasihi orang lain, itu pun dalam rangka kami mengasihi diri sendiri untuk keuntungan diri kami. Ampunilah kami Tuhan kalau kasih kami begitu penuh pamrih. Kami mohon anugerah Tuhan, bahwa kasih Tuhan yang melampaui segala kelemahan, keberdosaan dan ketidaklayakan boleh mengubah kami, mengubah pikiran, mengubah orientasi hati, dan mengubah tindakan kami. Supaya kami belajar mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kami. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.